sampaikan Sebentar. segalanya. Maksud saya, kamu Jangan paham nggak narasi saya tentang kitab Wahyu kepada Yohanes? Saya Kitab Wahyu paham. terakhir. Saya kitab paham. terakhir orang Kristen. Kitab Wahyu Iya, namanya. Saya paham Kitab itu. Wahyu ini adalah ditulis oleh Yohanes. Ya, bukan menurut Injil tradisi. Yohanes. Menurut Nah, tradisi gereja. Enggak, gini cuma kamu harus bedakan Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes. Iya, saya bedakan, saya bedakan. Nah, terus Di Wahyu Yohanes ini semuanya itu belum terjadi karena mengenai akhir zaman. bukan itu ucapan siapa di Wahyu ini, itu ucapan siapa? Loh, ucapan Yesus loh. Loh, ucapan Yesus itu semuanya telah Yesus sampaikan. Nah, itu telah disampaikan mengenai Injil. Akan tetapi mengenai wahyu tentang keadaan di akhir zaman itu belum selesai. Masih berjalan sekarang, Juma. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa nanti aku akan datang berfirman lagi? Di mana itu Yesus katakan itu? Justru Yesus berkata, coba saya tanyakan sama kamu. Alamak. Saya tanyakan kamu. Di mana tertulis Yesus berkata, aku tidak akan datang berfirman lagi? Yohanes 17 nomor 8. Coba bacakan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Bukan aku, tetapi Dia. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus, tetapi Dia, sang penolong lain, bukan Yesus. Oke. Jadi begini, Juma. Mengenai penolong lain itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus nggak yang datang mengaku Yesus? Oke. Roh Kudus nggak yang mengaku di Pulau Patmos? Sebentar dulu. Mati minyak. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu adalah Roh yang membimbing. Iya, maksud saya yang datang di Pulau Patmos itu mengaku bintang timur itu Roh Kudus atau bukan? Bintang timur di Pulau Patmos. Emang ada dibahas bintang timur di Pulau Patmos? Lah, itu kitab Wahyu ditulis di mana rupanya? Di Taruto. Loh. Begini cuma. Bintang timur gilang gemilang itu adalah Yesus Kristus. Kamu harus bedakan dengan yang datang bintang setelah timur Yesus yang jatuh. Yang datang setelah Yesus menyampaikan firman, Yesus atau Roh Kudus? Setelah Yesus yang datang adalah sebelumnya sebelum turun kitab Wahyu ini, sebelum terjadi kitab Wahyu ini, yang datang adalah Roh Kudus akan membimbing sampai akhir zaman. Nah, yang datang berarti Roh Kudus, bukan Yesus. Kok kamu harus bedakan, Juma, konteksnya begini. Kan Yesus di Wahyu mengatakan 22 ayat 13 sudah jelas tertulis. Akulah yang awal dan yang akhir. Ya, itu siapa? Ayat Itu yang 16-nya. Aku Yesus akan mengutus malaikat-malaikatku. Itu siapa? Saudara, yang membimbing setelah Yesus menurut Yesus itu ada dua. Pembimbing setelah Yesus itu ada dua. Yang satu pembimbingnya Roh Kudus, sang penghibur, penolong lain. Dan itu bukan Yesus. Pembimbing yang kedua adalah pembimbing kepada kesesatan, namanya Yesus Kristus. Yang datang ke Pulau Patmos bukan mengaku Roh Kudus, mengakunya Yesus. Itu siapa itu? Kan penyesat muncul mengaku Yesus Kristus. Sedangkan pembimbing menuju kebenaran mengaku sebagai penolong, penghibur. Nah, yang datang di Pulau Patmos mengaku siapa? Mengaku bintang timur, Yesus. Lanjut. Berarti yang Anda ikuti itu adalah penyesat yang bergelar Yesus Kristus.
Itu kesimpulannya. Nggak jadi uang 5 juta, hangus. Yang lain lagi. Hangus. Kesempatan habis. Nggak jadi beli sendal Ini jepit. kan ranah iman, iya kan? Ranah iman. Saya tadi masuk ke dalam ajaran kamu menertawakan, iya kan? Demikian juga kamu masuk ke ranah iman saya juga tertawakan, bro. Ya apa yang Anda tertawakan di Islam? Nah, mau saya tertawakan yang lebih afdolnya Juma. Oh yang lebih Abdul. Ya silakan tertawa Abdul, Oke. silakan. Ya. Ya silakan. Mohon maaf ya teman-teman Islam ya, semuanya ya. Tolong Iya. Juma, Ah, kamu buka mm-mm. Maryam 71. Iya, Tolong bacakan. Maryam 71. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa itu, Bang? Coba Bang? terjemahkan Juma. Terjemahkan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang ditetapkan. Sekali lagi. Oke. Mau sekali lagi? Kalau saya tafsirkan, Iya, kalau saya silakan. tafsirkan, Iya, silakan. nah, oke. Ya, Silakan. semua umat Islam 100% mendatangi neraka. Iya, betul sekali. Benar sekali. Iya, mendatangi ya. Lalu ayat ke-72-nya apa yang dikatakan, Bang? Ketika kemudian seluruh umat Islam mendatangi neraka, lalu yang tinggal di dalamnya siapa? Yang menetap di dalam siapa? Baca nomor 72-nya. Summa nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Dan yang tinggal menetap di sana kemudian adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir. Sedangkan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sama di dalam Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen masuk ke dalam api neraka. Tidak ada di situ cuma dikatakan orang Kristen. Masuk, silakan Anda buka. Silakan Anda buka Markus 9:49, silakan. Silakan, Bang. Enggak, di Maryam 72 itu tidak ada disinggung orang Kristen di situ. Oh, tidak bisa, Yang ada di situ Saudara. adalah jin Tidak dan bisa. manusia. Oh tidak saudara. Begini cara belajar Quran itu. Jadi di dalam surah Maryam itu ada kata Rob. Rob itu artinya Tuhan bagi semua manusia. Anda manusia kan? Berarti Anda masuk dalam kelompok ini. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua, Rob dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, antara Rabb dan kata ilah. Jadi sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kemudian ketika memahami terjemahan Al-Quran tanpa ilmu. Padahal dua kata ini memiliki makna dan fungsi dan juga definisi yang berbeda. Rabb dalam konteks Tuhan bagi semua manusia. Contohnya Rabbus samawati wal ar, Tuhan semesta alam. Berarti Tuhannya orang Kristen juga. Sedangkan ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Konteks sembahan saja. Misalnya ilahin nas, sembahannya manusia. Nah, lalu kalau Anda melihat di dalam konteks ayat ini, di situ terang sekali dikatakan bahwasanya Rabb yang dimaksud adalah Tuhannya seluruh manusia. Berarti dengan kata lain, ayat ini berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak seorang pun dari seluruh manusia yang tidak akan mendatangi neraka. Itu dibenarkan di dalam Al-Quran surah An-Naziat
ayat 34 jelas sekali dikatakan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada masa hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa bursatil jahimu liman yara, dan neraka, dengarkan, dan neraka akan diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata untuk melihat. Orang Kristen punya mata untuk melihat, maka termasuk orang Kristen. Waburrisatil jahimu liman yara, maka neraka itu akan diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Oke. Nah, boleh saya itu, lanjut? silakan Anda baca Markus 9 nomor 49 dulu. Enggak, sebentar Juma. Sebentar. Saya satu ayat lagi aja. Tapi saya tidak menemukan Anda tertawa. Nah, tadi saya mute aja Juma. Saya ketawa dan mati aja. Jadi begini, Juma, sebentar. Tadi di Maryam 71 sudah dikatakan bahwa 100% umat Islam akan mendatangi neraka. Nah, pertanyaan semua saya, manusia akan mendatangi neraka. Sebentar Juma, sebentar. Yes. Adakah jaminan dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan kalian dari neraka? Oh, ada banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu satu. Kemudian di Al-Quran surah Al-Jumu'ah dikatakan di sana, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi ini wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia, mensucikan dari dosa-dosa. Nah, orang yang disucikan dari dosa-dosa itu pasti tempatnya adalah surga. Kemudian Al-Quran surah Ali Imran Al-Maidah 31 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa di antara manusia yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka hendaklah dia mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni, hendaklah kalian ikut kepadaku, Nabi Muhammad. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian mereka yang salat, ulaika humul warithun, adalah mereka orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang salat adalah mereka yang kemudian mewarisi surga firdaus. Ada lagi, ada di dalam Al-Quran surah Fussilat dikatakan kemudian di ayat 30-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka janganlah bersedih hati dan bergembiralah kalian karena memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Barang siapa, innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia akan memperoleh kegembiraan karena mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Seperti itu, saudara. Kemudian satu lagi, ini yang pamungkas ini, Al-Quran surah At-Taghabun, At-Taghabun itu di ayat 9. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, pada hari kiamat nanti setelah orang dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata Allah?
yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihakimi. Itulah hari di mana dosa-dosa manusia akan diungkapkan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amalan saleh, pasti Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Saya ulang. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Pada hari kebangkitan, orang semua dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab, dibangkitkan untuk dihisab, untuk diberikan kemudian pertanggungjawaban atas pekerjaan mereka ketika di bumi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, misalnya Dinda Faruk meninggal dalam keadaan muslim. Sabar dulu, dia mati punya dosa. Tetapi ketika dia hidup, dia Islam. Ketika dia hidup kemudian dia beramal soleh, apa kata Allah? Dosa-dosanya akan aku hapuskan dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Itu indahnya Islam. Jaminannya sangat luar biasa. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 7, 22, 23, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, barang siapa bernubuat pakai namaku, barang siapa mengusir setan pakai namaku, barang siapa bermujizat pakai namaku, maka aku akan mengusirnya dan aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke. Nah, jadi tertawa, Bang. Bro Juma, jadi begini. Dari sekian penjelasan kamu tentang jaminan kepada Islam akan masuk surga. Dengan jaminan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya sendiri di akhir zaman? Melalui Al-Quran kan tadi sudah jelas. Sudah jelas. Pertanyaan saya Juma. Iya, pasti mengetahui, Bang. Pasti dia mengetahui. Apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang terjadi kepadanya di akhir zaman nanti, di neraka nanti? Kok di neraka pula? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman. Nabi Muhammad. Di akhir zaman aja udah. Yes, sabar. Nabi Muhammad sudah pasti mengetahui. Karena kenapa? Nabi Muhammad sudah pasti ya? Yes. Kan tadi saya bacakan. Sudah pasti. Tadi saya kunci jawaban kamu. Sudah pasti. Boleh. Oke, lanjut narasi. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui Al-Qur'an, mengetahui janji Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, siapa yang khusyuk dalam salat, diberi kemudian jaminan surga Firdaus sebagai warisan. Sebagai warisan. Berarti Nabi Muhammad tahu. Nah, kemudian baginda Rasul sabar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudian kemuliaan kepada beliau bahwa beliau kemudian itu memiliki telaga surga yang Allah kemudian janjikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tahu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 69, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Seperti itu, Bang. Silakan. Ada lagi?
Tadi Juma mengatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman dan sudah pasti mengetahui, iya kan? Yes. Oke. Tolong Juma buka di surah Al-Ahqaf ayat 9. Tolong bacakan. Oke, Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Tolong bacakan. Baik. Atau A'udzubil- saya bacakan? Boleh, silakan. Kamu aja yang baca. Ya. Kul ma Bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan dan penjelasan. Apa? Gimana itu, Bang? Saya perjelas ya, Juma ya. Ya, silakan. Nah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Yes. aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang diutus untuk menjelaskan wahyu Allah kepada umat manusia. Yes. Ya kan? Ya, terus? Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Ya. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan Juma, Nabi Muhammad pun belum tahu atau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadanya di akhir zaman nanti. Oke, silakan. Oke, saya jawab. Oke ya. Tadi kan Juma bilang Yes. Muhammad sudah mengetahui nasibnya di akhir zaman. Sementara di Al-Ahqaf ayat 9 dikatakan Muhammad belum mengetahui apa yang akan Allah lakukan kepadanya. Oke, lanjut. Oke, ada lagi? Iya. Jadi begini. narasi saya di sini, saya ambil kesimpulan Muhammad menjamin kepada umat muslim sebuah surga Firdaus. Sementara Muhammad sendiri belum tahu tentang nasibnya di akhir zaman nanti melalui ayat Al-Ahqaf ayat 9 ini. Oke, baik. Boleh saya menjelaskan? Boleh ya? Silakan. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang benar. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku tidak tahu. Memang Nabi Muhammad tidak tahu. Karena yang masalah gaib itu hanya Allah yang tahu. Tetapi terkait dengan surga nerakanya ini tidak dibahas di sini. Nabi Muhammad tidak tahu nanti saya seperti apa di surga. Beliau tidak tahu. Begitu juga umatnya. Karena Al-Quran mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad tidak mengerti kemudian karena dia adalah manusia yang diberi kemudian anugerah kenabian. Kalau sampai dia tahu, disembah nanti sama orang-orang tanpa kepala. Nabi Muhammad menjelaskan itu. Bukan berarti itu membahas neraka atau surga, enggak. Karena kenapa? Surganya Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah. Sama seperti di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata, belum terbukti, belum jelas apa keadaan kita nanti. Itu sama, Bang.
Tidak ada yang tahu seperti apa nanti. Tetapi tentang orang itu ke surga, tentang orang itu ke neraka, itu sudah jelas. Yang ke neraka adalah orang-orang kafir, yang ke surga adalah orang-orang muslim. Itu jelas itu. Tapi dikatakan apa nanti yang dilakukan Allah kepada aku, itu tidak jelas, tidak ada yang mengerti. Karena Allah tidak pernah menyampaikan seperti ini loh nanti kalian, seperti ini loh nanti kalian. Dan lagi pula, Anda harus melihat kemudian asbabul nusul dari ayat itu. Apa sebab musabab kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa dia bukanlah yang pertama di antara Rasul, seperti yang telah disebutkan kemudian di dalam kata bid, yang artinya sesuatu yang baru atau barang yang baru pertama kali adanya. Jika kaum musyrik mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, padahal sebelumnya telah banyak Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka Nabi Muhammad siap kemudian diingkari, atau pengingkaran daripada orang-orang kafir pada masa itu serupa dengan apa yang terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu Itu kamu kawan. barusan berdasarkan tafsir tahlili. Ya kan? Betul apa salah? Ya jelas dong, Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan ilmu tafsir, bukan dengan seenak perut seperti Anda. Jelas Jadi, itu. Karena sabar. kesimpulan saya Juma begini Juma. Kesimpulan apa saya tuh? begini. Ya. Di Maryam 71. Nah tadi sudah kujelaskan itu bang. Umat Islam Itu datang sama. ke neraka. Itu sama. Yang kedua, Padahal sudah Nabi kujelaskan Muhammad menjanjikan surga-surga kepada umatnya. Dan di poin terakhir, Nabi Muhammad pun tidak mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman nanti bagaimana. Oh. Bagaimana konsep tentang surga seperti ini? Juma. Oh. Al-Quran sudah menjelaskan, sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Apa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemudian telaga berupa surga, yaitu telaga Al-Kautsar. Itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu, dan itu adalah telaga yang Allah berikan kepadaku. Nabi Muhammad sudah dikatakan begitu. Beliau Nabi Muhammad memiliki telaga di surga. Rasulullah ditanya kemudian oleh Abu Dzar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, telaga Al-Kautsar? Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, demi jiwaku, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan Allah, wadah untuk minum, bla bla bla, dan seterusnya. Diterangkan kemudian tentang telaga Kautsar yang adalah merupakan surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sudah Al-Kautsar itu sangat jelas dikatakan, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak berupa telaga Kautsar. Jelas itu. Jadi tidak ada keraguan bagi kami tentang tentang surga itu bang. Nah, sedangkan surah Maryam itu, sekali lagi saya katakan, jangan memperbodoh diri. Saya sudah menjelaskan yang diterangkan kemudian surah Maryam itu seluruh manusia, termasuk Kristen, termasuk ateis, termasuk Hindu, semuanya manusia. Karena yang berkata di situ adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, selesai kita di situ. Sedangkan di dalam pengajaran kami umat Islam terkait dengan surga, jaminan surganya itu sangat-sangat jelas. Orang yang berdosa pun ketika kemudian mati dalam keadaan Islam akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tadi Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 saya sudah bacakan, tapi Anda mungkin sengaja untuk tidak memperhatikan itu. Nah, kalau kemudian yang menyembah makhluk di Pulau Patmos, ada nggak jaminan masuk surga? Bang, Yohanes ada nggak? 3 ayat 16. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Tuhan untuk Bani Israel. Yang saya tanya, penyembah makhluk yang mengaku bintang timur gilang gemilang, ada nggak jaminannya? Kamu kan sudah tahu. Jangan lemah bang, Yohanes jangan 3 lemah. ayat 16 isinya apa?
Saudara, Yohanes 3 nomor 16 itu, di situ dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Saya percaya. Nah, Anda domba atau bukan? Tahu nggak kategori domba ini, apa artinya domba ini? Tahu. Nah, Tahu. Yeremia 52 nomor 17. Yang disebut kemudian yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. nah, domba ini Juma. Anda Bani Yakub? Domba ini adalah lambang kekayaan. Kalau Anda orang Bani Yakub? Israel dia berkurban, oke, berarti kamu melarikan ke Loh, Anda yang bertanya, saya jawab. 12.000 suku Israel, ya kan? Enggak Bang. Anda percaya tidak ketika Yesus berkata kemudian aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya? Percaya. Nah, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Anda bukan Bani Israel, oke. berarti Yesus diutus bukan untuk Anda. Gimana dong? Oke, ini ada ayatnya Juma. Ya, silakan. Oke, sebentar. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Nah, Anda bukan domba. Kalau dia berkumis aja namanya kucing. Kalau dia berjenggot aja namanya kambing. Kalau dia tidak berkumis dan tidak berjenggot namanya asu, kan gitu. Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan Anda tunjukkan Mungkin jaminannya. pertanyaan kamu mungkin begini Juma. Mungkin pertanyaan kamu begini. Iya. Yesus Silakan, Bang. hanya diutus kepada Bani Israel. domba Israel yang hilang. Yes, iya. Ya kan? Anda percaya itu Nah, kan? ini umat Kristen ini dari mana, gitu kan? Dari Romawi. Dari mana lagi? Nah, itulah kamu salah tafsir Juma. Kok salah tafsir pula? Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Juma. Kau buka Buka apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu Nah. bukan Yesus. Itulah makhluknya. Hei. Loh. Kamu baca loh. Iya. Loh. Oke. Matius 28 ayat 18. Di Oke. sini Yesus berkata, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kepadaku telah diberi Yesus kuasa. mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahaya ini, bahaya. Oke, sekarang saya tanya. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Bagus. Tepuk Silakan tangan tanya. semuanya di bawah, tepuk tangan. Dari sinilah Kristen itu berasal. Oke, bagus. Sekarang mari kita buktikan. Bukan Kristus. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Yes, sekali lagi saya katakan, saya mengatakan yes dan itu betul. Nah, sekarang mari kita teliti. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ada tidak makhluk selain Yesus yang pernah mengucapkan perkataan itu? Ada enggak? Yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa, ada enggak? Ada enggak, Bang? Setahu saya dalam wujud manusia nggak ada. Yang datang kepada Yesus, kepadaku kepada telah Yesus diberi kuasa, itu siapa? Pencobaan di padang gurun. Yes, itu siapa yang mencoba Yesus dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Siapa itu, Bang? Sebentar, ini kita kunci dulu ayatnya. Iya, silakan. Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Di bumi. Ya, Nah, itu siapa? kita kunci. Siapa itu, Bang? Di surga dan di bumi. Iya, itu siapa, Bang? Ya. Itu siapa? Di sini Yesus berkata, Iya, sebelum kepada Yesus. sebelum Sebentar. orang yang keluar dari kubur itu Sebentar. berkata demikian, Sebentar. ada orang yang lebih dulu berkata, ada makhluk yang lebih dulu bukan berkata. Itu orang. siapa? Bukan Siapa? orang.
Lalu Itu adalah iblis di padang gurun. Nah, jadi kita buka dalilnya cuma. Iblis. Kita buka dalilnya supaya kamu nggak framing. Ya, Oke? silakan, silakan. Ya, silakan. Oke. Ini tertulis di Tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. yes. Oke. Terus Sebentar. Nah. Oke, di sini dikatakan mm-mm. di ayat di ayat 8 iblis berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kunci jawabannya ya Juma ya. Yes. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan Yes. berkata kepadanya, semua ini akan kuberi kepadamu jika Ya. engkau sujud menyembah aku. Nah, iblis di sini berkata hanya dunialah yang diserahkan kepadanya. Tidak ikut Oke. surga Juma. Oke. Tidak ikut surga. Oke. Oke. Ada lagi? Jadi berbeda nggak? Berbeda nggak si Ya, iblis oke. dengan si Yesus? Oke. 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 Kalau Anda Lanjut, kamu mau mengatakan framing kemana? sampai dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus juga yang berkuasa di surga, di dalam kitab saudara dikatakan kemudian, ini pengakuannya dalam Korintus 15 nomor 28. Dikatakan bahwasanya Yesus nanti kemudian di surga itu tidak memiliki kuasa. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Sebentar. Yang pertama Korintus berapa kamu bilang? 1 Korintus 15 nomor 28. Oke, kita buka ya biar kita enggak. Yes. Nah, Yes. 1 Korintus 15, 15:28. ayat 28. Oke. Coba Anda baca. Anda lah yang baca. Oke. Oke. Konteksnya di sini tentang kebangkitan kita. Ya, silakan Ya kan? Anda baca. Silakan Anda baca. Oke. Ayat 18-nya berbunyi, demikianlah binasa. Kok jadi kayak gitu, Bang? Diskusinya, Bang. Sebentar juga. Nomor 28, nomor 28. Ini konteksnya tentang kamu harus baca. Kamu Jangan kayak konteksnya gitu caranya. Jangan kebangkitan kayak gitu. kita. Nah, sebentar. Kebangkitan kita ya kan? Hmm. Di sini dia dikatakan Hmm. dari ayat 16 kita baca. Baca aja sekalian satu kitab. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Yang Anda ingin jual Jelaskan di apa? ayat ini Juma, ya. 1 Korintus Jelaskan di sini sebentar. 15:28, Bang. Alamak. Satu Korintus 15 ayat 28. Ya. Nah, konteksnya kan tentang kebangkitan kita, ya kan? Nah, Langsung di poinnya, Bang. ayat 26. Musuh yang 28. terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebentar. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah
bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, Ya, ditaklukkan siapa? faedahnya? Yesus ditaklukkan. Sebentar. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, di sini Yesus yang ditaklukkan adalah kemanusiaannya. Jedar. Itu loh, Jemaat. Jedar. Bukan keilahiannya. Jedar. Nah, jadi yang berkuasa kemudian di surga siapa? Yang berkuasa di surga siapa? Karena gini, Jemaat. Yang berkuasa di surga Yang siapa? berkuasa di surga Adalah? dan di bumi adalah Di surga siapa? YHWH. Tepuk tangan. Allah YHWH. Betul sekali. Apakah kemudian Ya. YHWH itu pernah bergelar Yesus Kristus? Yesus Kristus itu dinamakan setelah firman menjadi manusia. Gitu loh, Ada nggak penyesat kemudian Itu yang nama bergelar Yesus manusianya. Kristus? Jedar. Seperti Ada ini, nggak Juma. penyesat? Juma, Saudara, tunggu sebentar. dulu. Anda tadi membawa narasi Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang diberi kuasa di surga katanya. Padahal Yesus tidak ada kuasa di surga. Kalau Anda melihat kemudian data yang Anda bacakan tadi, Yesus tidak berkuasa di surga, yang berkuasa YHWH. Bahkan Anda menjelaskan itu. Nah, sekarang yang mengaku berkuasa di surga dan mengaku berkuasa di bumi itu siapa? Iblis. Sekarang mari kita buktikan bahwa yang Anda ikuti adalah iblis. Di Sebentar. data Saya tanya kamu. Sabar dulu Bang. Sabar dulu. Apakah daging hidup? Sabar dulu saudaraku, sabar. Saya belum selesai. Apakah daging hidup di surga? Iya dong, daging hidup di surga, jelas itu. Jelas itu, Bang. Sekarang begini. Cuma daging tidak hidup di surga. Kata siapa, Bang? Bagaimana caranya makan minum bersama dengan Abraham kalau tidak ada daging? Anda mau memegang gelas itu kayak mana ceritanya? Anda mau menari di hadapan Tuhan, bagaimana Anda menari tidak ada kaki? Jangan ngadi-ngadi. Kitab akan membuat Anda menderita ketika Anda Oke. melempar kemana-mana. Sabar dulu, saya selesaikan Saya dulu. akan Saya selesaikan dulu, Bang. saya akan tadi- jelaskan Surga Kristen itu, aduh, jangan dijelaskan di sini. Kasihan nanti yang lain. Karena kalau saya upas surga Kristen itu bahaya. Kita selesaikan ini dulu. Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Dan aku kemudian memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus ketika pengajaran, Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus bisa membangkitkan orang mati, ini dan itu dikarenakan Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Kok tiba-tiba dia datang, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Ketika kemudian Yesus hendak dibunuh sekalipun, Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Dia kemudian ketakutan, dia kemudian marah kepada muridnya ketika muridnya tidak berjaga-jaga ketika ia berdoa. Dia lari ke Efraim ketika kemudian orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Berdoa semalam-malaman. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Jangan Anda membolak-balikkan kemudian seakan-akan yang datang di Pulau Patmos itu, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Itu bukan Yesus. Ketika dia berkatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Yesus mengatakan, penguasa bumi ini adalah iblis. Waspadalah kepada penguasa yang ada di bumi ini, yaitu iblis. Iblisnya boleh nggak dia mengaku sebagai Yesus Kristus? Boleh. Dan Yesus memberikan legitimasi itu, bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Mari kita buktikan nih. Mari kita buktikan. Dari data yang saudara sebutkan tadi Matius 28 nomor 19 apa katanya? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bertentangan dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tadi Anda katakan Anda percaya.
Kenapa sekarang Anda berubah? Seakan-akan Yesus itu plan. Nah, ketika kemudian pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Data nomor 20-nya coba Anda deteksi. Ini kuncinya di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau itu adalah Yesus, di mana Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah kepada dirinya? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana dia pernah memerintahkan untuk ibadah minggu? Di mana dia perintahkan untuk ke gereja? Di mana dia pernah perintahkan untuk tidak bersunat? Sesungguhnya itu bukanlah Yesus Kristus. Dudukan perintah Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku, segala perintah, segala ketetapan yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka hanya mendudukkan aku sebagai utusan, sebagai rasul, utusan Allah, Rasulullah. Itu segala perintah yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sedangkan perintah-perintah ke gereja, menyembah Yesus, tidak bersunat, bla 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 bla, itu bukanlah perintah Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya adalah Kristen. Kalau bukan Bang Suma, bukan. Oke, kalau bukan, tolong tunjukkan komunitas yang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat tunggal yaitu Kristen. Anda memang pengikut Yesus? Yes. Anda memang pengikut Kristus? Yes. Tetapi Yesus Kristus yang Anda ikuti adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, dan muridku mengikuti aku. Ketika aku kemudian sujud, muridku sujud. Ketika aku kemudian sunat, muridku sunat. Ketika aku bertauhid menyembah hanya kepada ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, maka pengikutku pun hanya menyembah kepada ilah Abraham, ilah Isa, Di mana dan Yakub. Yesus berkata seperti itu? Yang mana? Ketika aku sunat, pengikutku pun sunat. Yohanes Mana 10. kata Yesus seperti itu? Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Silakan Anda baca. Pekerjaan. Yes. Bukan tradisi. Sunat itu tradisi. Bukankah pekerjaan itu adalah olahan tubuh, jasad? Loh, Yesus mempekerjakan tubuhnya. Coba Anda lihat. Apakah kita bisa sunat sendiri? Saudara, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaan Yesus apa? Pekerjaan Yesus bukan sunat. Saudara, pekerjaan Yesus ketika Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaannya itu sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Nah, sebentar. Kamu tadi Jawab sudah aja menjelaskan bahwa Yesus, sebentar. Jawab aja dulu, Bang. Makananku Bahwa Yesus adalah melakukan diutus kehendak kepada Dia. domba-domba Israel yang hilang. Yes, betul. Dan cuma tidak boleh mengingkari bahwa Yesus itu Kenapa lagi lahir sebagai keturunan Yahudi. Ya memang betul. Benar? Dia keturunan, betul. Dia dari keturunan Yehuda, betul. Tradisi Terus? sunat itu adalah tradisi perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya Ishak dan Yakub dan juga budak-budak yang dibelinya. Di dalam kitab Jadi saudara. sunat itu tradisi Yahudi cuma. Saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup sebagai Kristen atau dia hidup sebagai Yahudi? Jawab dulu. Bang. Lanjut aja. Enggak, saya bertanya. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup.
Di situ Oke, sebenarnya, oke, silakan. Apakah Yesus hidup Itu ala Kristen? tertulis di Yohanes berapa kamu bilang? 1 Yohanes berapa? 2. 1 Yohanes 2 nomor 6. Silakan Bang, silakan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus adalah hidup ala Yahudi atau ala Kristen? Sebentar, saya bacakan. Silakan. Di sini konteksnya adalah Kristus pengantara kita, ya kan? Oke, Loncat lagi. bukan loncat. Tidak, sekarang Anda Kita hidup. pahami Yesus itu konteks hidup ayat yang ala kamu baca Kristen. ini apa? Saudara, Nah, Yesus itu hidup Kita ala baca dari Kristen. ayat 5. Baca Sebentar, dari Juma. kitab Kejadian sekalian, Bang. Nah, tetapi barang siapa menaruh firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah ia ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya, umat Kristen itu sudah hidup di dalam Kristus. Nah, Ayat 6-nya. terus? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus hidup itu ala Kristen atau ala Yahudi? Yesus semasa hidupnya adalah orang Yahudi. Nah, kita ambil konteks kehidupannya, Juma. Konteks kehidupannya. Allahu Akbar. Konteks kehidupan Yesus adalah dia harus mengikuti hukum Taurat Yes, Allahu dan Akbar. hukum Musa. Allahu Akbar. Dan juga tradisi, sunat. Nah, Iya. Nah, sekarang, benar? iya betul. Nah sekarang, kenapa Kristen tidak hidup Yesus telah sebentar. Kenapa Kristen tidak hidup Yesus sama seperti telah Yesus hidup? menggenapi Ya. hukum Taurat itu, Juma. Iya. Kami tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Hei, dari mana asal usulnya Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, saya tidak bilang orang Kristen hidup dalam hukum Taurat. Terus apa hubungannya? Anda mengatakan dia sudah menggenapi. Apa hubungannya? Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya, Karena terus apa hukum hubungannya? Taurat itu Kalau sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, kalaupun tidak diselesaikan, oleh Yesus. Kalaupun tidak diselesaikan oleh Yesus, apakah berlaku kamu untuk tahu Anda? nggak hukum Taurat itu apa? Nggak, sekalipun misalnya Yesus tidak menyelesaikan hukum Taurat, itu berlaku nggak untuk Anda? Ya, pasti berlaku dong. La haula wala quwata illa billah. Hukum Taurat itu untuk Anda. Oke, saya tanya sama kamu. Emangnya hukum Taurat itu untuk Islam? Lah, tidak ada Yesus mati untuk Islam, tidak ada. Nah, seandainya Yesus tidak turun ke dunia, mau ngapain turun ke dunia? Hukum Taurat itu berlaku untuk umat Islam? Ya, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Nggak ada hubungannya dengan di luar Bani Israel. Kamu sudah mengakui ya, bahwasanya hukum Taurat adalah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Yesus mati untuk hukum Taurat demi Kristen. Apa hubungannya? Nah, karena kami adalah bagian dari murid yang diperintahkan oleh muridnya untuk memberitakan kabar Injil kepada seluruh bangsa. Kamilah bagiannya itu. Jadi sebentar Juma. Nah, Allahu Akbar. mengenai hukum Taurat itu, ya kan? Hukum Taurat ada 10. Iya, untuk siapa? Dan itu untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus tunduk tidak kepada aturan itu? Oh, kalau Yesus tidak tunduk, maka dia tidak akan disunat. Terus kenapa kalian tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Apa hubungannya Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kalian? Loh.
Kan tadi dalilnya jelas di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengatakan dia Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dia dalam kitab Anda, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Ini Yesus berkata, bersabdalah Yesus, supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus harus diketahui oleh dunia, Yesus itu hidup sebagai hamba yang taat kepada Yod-Heh-Vaveh, menjalankan perintah Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Kristen tidak hidup ala Yesus? Dia adalah teladan. Iya. Dan melalui Yesus Kristus, dalam wujud Yesus Kristus, kami mengenal Allah kami. Tidak, bukan begitu. Siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Biar kamu tahu, kamu tadi memaksakan kalau Kristen harus hidup seperti Kristus hidup. Tahu dalil yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus itu hidupnya kayak mana? Melakukan mujizat air menjadi anggur. Benar apa tidak? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu membangkitkan orang mati. Apakah juga orang Kristen harus seperti berarti itu? Dengan kata lain, saudara. Berarti dengan kata lain, Anda saudara. tidak. Oke. Berarti dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus anak Maria, tapi Anda bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak pernah menyembah Tuhan. Betul? Jangan dibisu-bisukan. Betul? Kenapa? Jangan dibisu-bisukan. Anda mengatakan Anda tidak bisa hidup sama seperti anak Maria hidup. Sedangkan di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup sama seperti Kristen. Nah sekarang, Yesus Kristus anak Maria hidupnya tidak bisa dicontohi oleh orang Kristen. Tetapi iblis yang bergelar Kristus bisa dicontohi oleh Kristen. Betul? Lanjut aja, lanjut. Nah, sekarang di dalil 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus yang hidup kemudian di tengah-tengah Bani Israel, anak Maria, itu potong kulup. Kristus yang datang kepada Paulus tidak potong kulup. Kristen tidak potong kulup, berarti Kristen hidup sama seperti Kristus yang tidak potong kulup yang datang kepada Paulus. Selesai kita. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya Yesus yang dijumpai Paulus saat perjalanan ke Damaskus adalah Yesus yang tidak potong kulup. Coba tunjukkan dalilnya. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, baca. Baca bang, silakan bang. Biar semua teman-teman tercerahkan. Silakan. Nah, oke. Baca, silakan. Terlanjut ya. Nah, baca, silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ayo. Oke. Nah, yang bukan manusia ini bersunat atau tidak? Di sini sebentar. Yesus Kristus yang dimaksud Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus yang dia jumpai di perjalanan saat ke Damaskus. Bukan Yesus Kristus saat betul. Bukan Yesus Kristus saat mati atau hidup sebelum dibangkitkan. Allahu Akbar. Berarti Yesus yang disunat itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, betul? Itu kemanusiaannya cuma.
Kalau yang datang kepada Paulus adalah keilahiannya Ya, sekarang melalui cahaya, sekarang Yesus bukan berkata di melalui dalam wujud. sekarang Oke, Yesus berkata, sekarang gini, saudara. Sekarang kita Yesus tunjukkan berkata. kita tunjukkan dalilnya di mana Paulus bertemu Yesus, oke? Ya, silakan. Karena memang ada yang bertemu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus yang kamu temui itu bukan aku tapi penyesat. Ayo bang. Silakan Anda boleh bantah saya, tapi hati kecil Anda harus Anda benarkan. Silakan Anda bantah. Bantah sekuat argumen Anda, tapi tolong hati Anda jangan Anda bohongi. Silakan. Ya. Silakan. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 4. Oke. Ayat 4. Oke, silakan. Yes. Ia rebah ke tanah. Ini perikopnya Saulus bertobat. Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan. Iya. Paulus saja sudah tahu. Kalau itu Tuhan. Siapa? Itu Dia Tuhan. berkata, Tuhan, katanya, Ya. akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke? Oke. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Oke, kamu mau tahu? Iya, saya mau tahu. Di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar Ya. dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan pengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu, ia sudah dekat kota. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Iya, terus? Jadi cuma Yesus yang berkata di sini adalah dalam wujud cahaya yang mengelilingi dia si Paulus. Yesus Bukan dalam wujud manusia. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu dia mengatakan, jadi apabila engkau melihat ada orang berkata dia melihat aku di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus di sini di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Dia di padang gurun dan ada Yesus di dalam bilik. Ingat surat-surat Paulus ditulis di dalam bilik penjara, aule. Oke? Bukan aule. Dalam bahasa Yunani itu adalah temeong. Nah, sekarang permasalahannya adalah penjara. Yesus berpesan jangan bukan kau di goa, percaya. Penjara ya. Yes, di dalam bilik penjara. Oke. Nah, sekarang kemudian Yesusnya berkata bahwasanya jangan kau percaya sebab itu bukan aku. Kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan cahaya yang datang kepada Paulus hanya di Paulus saja, bukan dari timur ke barat. Berarti itu bukan Yesus. Oke, jadi begini cuma. Silakan. Kalau dia mengelilingi, kalau mengelilingi berarti itu sudah dari segala penjuru mata angin. Kalau baik begitu utara, semua timur, orang tahu selatan, berarti. Barat Kalau dan begitu, timur. berarti semua orang tahu termasuk di Indonesia dong. Berarti kiamat sudah datang dong. Karena Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat yang bersinar, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua. Memahami konteks mengelilingi itu cuma. Enggak, bukan saudara. Yesus datang itu untuk kedua kalinya sebagai tanda kiamat. Nah sekarang 2000 tahun tidak kiamat-kiamat.
Nah, ente narak kepeng. Berarti kemudian yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab makanya dia mengatakan, Oke, ya Juma. ente. Nggak usah Oke. terlalu banyak framing, Juma. Jadi Loh, kok begini banyak maksud framing saya. pula? Sekarang menurut Yesus, Kamu harus paham sabar dulu kawan. ayat ini. Sabar dulu kawan. Jangan kau jadiin saya Bible. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan ada dua. Pertama, kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Penyesat datang bukan sebagai manusia. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Saya ulang. Yesus berkata kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Bagus. Kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus sebagai manusia. Betul? Yang datang itu kepada konteks akhir zaman. Sekarang Loh, yang datang kepada kamu jangan Paulus. bantah. Iya betul, Oke. betul. Memang betul. Memang betul. Kamu nggak paham Memang betul. tentang Memang ayat yang betul. mengatakan dia akan datang lagi sebagaimana kamu melihat dia pergi. Yes, itu kata malaikat. Sekarang Nah. begini. Nah, sekarang Dan di begini akhir pertanyaan zaman saya. itu cuma- Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Nah. Menurut Yesus, kedatangannya sebagai manusia atau sebagai bukan manusia? Jawab. Gimana pertanyaanmu? Kedatangan Yesus yang kedua itu datang sebagai manusia atau datang bukan sebagai manusia? Oh, tidak. Tidak Dia apa? Oh, akan no. datang Sebagai- sebentar. Dia datang kedua kalinya sebagai Dia akan datang dalam wujud keilahiannya. di mana itu dia katakan? Sebagaimana- sebentar. Ayo. Di mana Yesus katakan itu? Sebagaimana- Bahwa dia akan datang dalam wujud keilahian. Silakan. Tunjukkan. Sebentar. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kena kau di sini. Kena kau, Bang. Nah. Pindah jantungmu, Ini Bang. bukan Yesus yang berkata. Kita buka ayatnya cuma ya. Sekarang Yesus Kita buka ayatnya. mengatakan apa? Sabar dulu. Yesus mengatakan apa? Aku datang kedua kali nanti sebagai apa? Manusia kan? Betul? Dan waspadalah kepada selain daripada itu kan? Betul? Karena penyesat akan datang mengaku Yesus Kristus. Betul? Sedangkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Selain itu bukan aku. Tetapi akan datang penyesat-penyesat dengan mengatasnamakan aku dan mengaku akulah Kristus. Betul? Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan itu di akhir zaman, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau kedatangan yang keduanya nanti di akhir zaman, dan Anda memaksakan kemudian yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, itu kedatangan keberapa? Bukankah Yesus datang hanya 2 kali? Kedatanganku yang kedua dalam rupa manusia. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti itu bukan aku. Waspadalah kepada penyesat, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi bila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun di Damsyik dan ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Tepuk tangan yang di bawah. Silakan, Anda pengikut Kristus yang bukan manusia. Ayo, kami percaya itu. Cuma Silakan. Masih bernapas kamu harus rupanya. paham Silakan. tentang Apa itu, Bang? pribadi Yesus, tubuh Yesus setelah kebangkitan, dan dari tubuh Yesus dengan sebelum kebangkitan. dari Yesus atau dari mana ini, Bang? Saya harus tahu. Nah, Dari Yesus atau dari mana? Karena banyak penyesat yang akan datang mengaku-ngaku Yesus. jadi di sini kita akan buka ayatnya di Kisah Para Rasul. Itu dari 1 Paulus. ayat 6. Itu dari Lukas Sebentar. berarti, Bang. Sebentar. Iya, silakan. Mau silakan. dari Lukas pun itu, mau dari mana pun itu. Oh, enggak bisa. Di sini akan diterangkan ayatnya, oke? Iya, Kita karena baca.
Percaya ndak Anda menurut Sebentar. Yesus akan datang? Sabar dulu. Percaya ndak Anda bahwa Sebentar, akan biar- datang biar saya jawab. Sabar saudara. Percayalah bahwa akan datang penyesat. Percayakah Anda bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus? Percaya nggak Anda? Percaya nggak? Di ayat 7 kisah para rasul ini Juma ditegaskan. Sabar kawan, sabar dulu. Engkau tidak Jangan perlu mengetahui masa dan Sabar waktu dulu. yang Sabar dulu, ditetapkan kawan. Bapa sendiri menurut. Sabar kawan, kabar. Kita ambil kredit poinnya dulu. Percayakah Anda kepada Yesus yang berkata kepada Bani Israel muridnya yang hidup sesaman dengan dia agar waspada sebab akan muncul setelahnya Yesus palsu yang mengaku Kristus. Percaya nggak Anda? Lanjut aja. Ya, itu sampai situ aja. Karena Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Ingat ya saudara, Kristen tak ada di situ. Yang ada di dalam aule, wilayah kelas daripada Yesus itu, Yesus sebagai guru, muridnya adalah Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sebab akan banyak muncul Kristus palsu. Nah, murid-murid Yesus orang Yahudi ini kemudian diminta oleh Yesus untuk waspada. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Berarti Kristen dari kelompok luar inilah yang menjadi korban penyesatan dari Kristus palsu tersebut. Makanya Yahudi masih tegak berdiri hari ini, Kristen juga masih tegak berdiri hari ini. Dua keyakinan yang berbeda. Satu menyembah kepada Elohim, satu menyembah kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah pesan-pesan yang mewaspadai penyesat yang bergelar Kristus? Ada. Siapa pengikutnya sekarang? Kristen. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan setelah ini, itu akan menguatkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus yang penyesat. Silakan. Oke. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi mengenai konteks iman. Saya tadi mengutip ayat Al-Qur'an kamu bahwa 100% umat Islam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Muhammad menjanjikan surga kepada umatnya. Sementara di ayat lain dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Betul kan Juma? Yang nggak ada hubungannya dengan Kristus palsu, Bang. Silakan. Nah, jadi mengenai Kristus palsu yang kamu maksud ini adalah Yesus yang sama saat dia hidup dengan murid-muridnya dan bangkit dari kematian dan hidup juga dengan murid-muridnya. Apa bedanya? Yang bersama muridnya Tidak ada manusia. bedanya Yesus itu. Yang bersama muridnya itu manusia. Yang bersama Paulus dan Kristen bukan manusia, beda Bang. Namanya aja yang sama. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia lagi. Yes. Bukan. Yes. Ketika Yesus mengatakan, Akan tetapi kuasanya oh, itu yang cerita lagi. datang Itu berupa cahaya. itu beda lagi tuh, Bang. Nah gitu cuma. Oh, enggak dong. Itulah Anda percaya kepada keilahian Yesus itu. Oke, baik. Sekarang begini. Tolong tunjukkan kalau bukan Yesus Kristus penyesat yang Anda percayai hari ini, tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu mana dan mana orang banyak yang disesatkan itu. Tunjukkan kepada saya kalau bukan Kristen. Silakan. Silakan, Bang. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Matius 24 Yesus nomor Kristus, 4. ya? Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. ayat 4 nomor dan juga 5. Matius 24 nomor 5. Nomor 4 dan 5.
Oke. Di sini ayat tentang permulaan penderitaan Yesus Kristus, ya. Oke. Di ayat 3 dia berkhotbah. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Cuma di mana di sini Yesus Kristus? Baik. Di dalam data nomor 4-nya Kalau tentang Mesias-Mesias palsu, ya banyak. Tunggu Bang, tunggu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Di dalam data nomor 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Bani Israel. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu bergelar Yesus. Akulah Kristus, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Cukup aja itu. Loh, Mesias, tidak ada disebut Yesus Kristus. lah, akulah Kristus, Bang. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Di sini, Juma, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Tunggu dulu. Namaku siapa? Akulah Mesias. Namaku siapa? Yesus. Tunggu dulu. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu mengaku Mesias kan? Ya. Nah, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Nah, di sini Menyesatkan banyak orang Yesus Kristus itu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan sosok yang bernama Yesus Kristus. Oke. Banyak nggak setelahnya itu ikut Paulus? Setelah Yesus Kristus itu datang banyak. Nah itu dia tergenapi kan? Tergenapi. Apalagi masalahnya? Jadi di sini kamu mengaitkan dengan konteks Mesias. Iyalah Bang. Jadi harus saya kaitkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. begini Juma sebentar. Setelah zamannya Yesus, di kitab Yeremia sudah dinubuatkan Nabi palsu nomor 23. Yes, kamu tahu itu. Yes, Bahkan Nabi di palsunya kitab dari mana? Petrus. Nabi palsunya Sebentar. dari mana, Bang? Yerusalem atau dari Arab? Menurut Yeremia Dari 23. Arab. Dari Arab. Coba, mari kita buka data, silakan. Oke. Kita buka ya. Ini saya kasih Anda sedikit ya oksigen untuk Anda bernapas. Silakan. Baca di data nomor 9-nya mulai, karena di situ berbicara mengenai nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, yaitu Nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Nabi Baal, lalu kemudian dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem,
Aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan melakukan ketidakjujuran. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi tersebut, nabi Yerusalem tersebut. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab daripada para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jedor dor 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 dengan gegedebuk, bum 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 bum. Paulus dari mana, Bang? Lukas, kitab Anda berasal dari mana, Bang? Ya, silakan. Silakan Anda jadikan Yerusalem berubah menjadi Arab. Kita terangkan di sini. Ya, silakan. Jadikan Arab Yerusalem tadi. Di Yeremia 14. Para Iya. nabi itu bernubuat Yeremia palsu demi 23, Bang. namaku. Bang, Yeremia Bentar. 23 Kita tentang kesini nabi dulu. palsu, Bang. Kita ke sini dulu, Juma. Yeremia 14 ini dulu. Kita ke sini dulu. Nah, Iya, boleh. di sini boleh, juga boleh. dibuatan nabi palsu. Iya, Yeremia silakan. 14. Yes, silakan. Para nabi itu Nah, akan bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, Ya. dan tidak berfirman kepada mereka. Yes. Menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, Yes. ramalan Yes. kosong, dan Yes. tipu rekaan hasilnya sendiri. Yes. Ini nabi palsu ya. Iya. Yes. Terus Arabnya mana, Bang? Sebentar, kita cari dalilnya. Iya, silakan. Silakan, Bang. Itu aja narasinya. Silakan. Apanya? Di situ berbicara mengenai bangsa Israel, Bang. Ya. Yeremia 14 itu masih berbicara mengenai Bani Israel. Tidak ada berbicara mengenai Arab, Bang. Jangan ngada-ngadi ya, Bang. Jangan, Bang. Nanti bangsa Arab itu digunakan oleh Allah sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan Bani Israel, Bang. Itu tertulis di dalam 3221, Bang. Barulah kemudian ya dijelaskan bangsa Arab di sana. Bangsa Arab yang Tuhan pakai untuk menghancurkan kepungahan dan kesombongan Bani Israel. Saya bacakan Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jedar. Ayo saudara, jangan kau sindir orang Arab. Enggak. Nanti bisa kau sindir orang Arab ketika Tuhan ingin menghancurkan Bani Israel dengan menggunakan senjata ampuh, yaitu Bani Ismail dari keturunan Qaidar, yaitu dinul Islam. Sampai hari ini mereka hancur-hancuran, ingin menghancurkan bangsa dari Qaidar, bangsa yang ummi. Mereka tak mampu, kekuatan dibantu oleh negara-negara kafir lainnya. Palestina tetap berdiri dengan kuat hari ini. Free Palestine, free Palestine. Ini sudah dinubuatkan, saudaraku. Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dan dengan mereka membuat yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Ingat, Bani Ismail tidak dianggap umat kala itu. Dan aku akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Siapa bangsa yang ummi, siapa bangsa bodoh di kalangan keturunan di kalangan kemudian Bani Abraham? Bani Ismail. Dikatakan bangsa yang ummi. Itu kawan. Oke. Saya rasa cukup ya, saudaraku. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Loh, gini, Juma, saya Oh, tanya masih mau? Ya, silakan. mengenai tadi kamu nyinggung Ismail, apa Yes. hubungannya Arab dengan Ismail? Hei, kawan. Tolong jelaskan.
Oke, baik. Ketika saudara membaca sebuah dalil di dalam pemahaman kemudian orang Arab, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini yang kemudian memegang teguh silsilah, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Makanya kami heran ketika kemudian Paulus mengaku dia adalah orang Yahudi tapi silsilahnya nggak jelas. Kalau Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab, dia adalah orang yang memegang teguh silsilah, sama seperti Yahudi. Makanya ketika mereka menyebut nama mereka selalu menyebut bin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan begini, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Gusam bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ini Lu'ay tertulis di mana Juma yang kamu sebutkan ini Juma? bin Ilyas Sabar bin Mudar bin Nisar bin Mad bin Atnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Bus bin Kiwa, kemudian bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Buddha, kemudian bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nasih bin Maki bin It bin Ibgar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Sunbun bin Yasribi bin Yahsan bin Yalhan bin Arawi bin It bin Dishan bin Aishar bin Afnan bin Asham bin Misqas bin Nathit bin Sarih bin Sumay bin Missi bin Uda bin Uram bin Qedar bin Ishmael bin Ibrahim alaihi salam. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Di dalam sebuah kitab yang bernama Sirah Nabawiyah, silsilah silsilah Nabi Muhammad. Kalau Sirah Nabawiyah itu karangan itu Juma. Itu Yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Tapi kalau Bang, itu yang tahu tertulis tentang di silsilah Al-Quran, seseorang saya itu siapa, Bang? percaya. Saudara, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Yang tahu silsilah seseorang itu ya yang memiliki garis keturunan itu. Nah, betul sekali. Masya Allah. Apa hubungannya Arab dengan Ismail? Loh, Ismail Sedangkan itu Ismail Allahu Akbar. Ismail itu punya ibunya adalah orang Mesir, betul. bukan orang Arab. Betul sekali. Tetapi Ismail kemudian menikah ketika dia di Paran dengan wanita Mesir. Keturunannya, anak pertamanya kemudian bernama Nebayot. Anak keduanya bernama Kedar. Dari Kedar inilah turun sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Nabi yang didatangi sosok bernama Yesus Kristus itu silsilahnya ke Yahudi mana? Paulus itu bukan Nabi Juma. Baca kisah para Rasul 1 nomor 13. Itu Rasul. Bukan Nabi seperti Nabi Israel. Baca kisah para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ disebut Nabi, kawan. Dan kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Kalau dia bukan Nabi, ayo. Bukankah di Itu dalam adalah tulisannya yang diwahyui Roh Kudus. Berarti dia Nabi. Katanya bukan Nabi. Bagaimana dong? Kalau Nabi dalam Israel adalah orang yang diurapi. Oh, salah. Anda Bukan baca Paulus. bilangan 12. Sabar. Anda baca bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Sekarang bagi Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Oke. Paulus menerima pernyataan dari mana? Dari Yesus. Nah, berarti Paulus itu nabinya Yesus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Dengarkan. Lalu berfirmanlah. Anggaplah sabar. Anggaplah di sini Yesus. Lalu berfirmanlah Yesus, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yesus menyatakan diriku kepadanya. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Yesus akan menyatakan diriku kepadanya.
Paulus mengatakan aku menerima Yesus, aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Paulus ini adalah nabi. Nabi dari Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat banyak untuk menyesatkan banyak orang dan orang pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, wow, bahaya ini. Anda bertentangan dengan kaidah kenabian di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kaidahnya jelas. Tuhan Anda yang bernama Yesus mengutus nabinya bernama Paulus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Kalau Paulus bukan nabi, berarti dia pengarang ulung. Karena hanya nabi lah yang mampu kemudian menorehkan tulisan-tulisan yang dituliskan dari asas pewahyuan dari Tuhannya. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Berarti Paulus ini adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhanmu yang bernama Yesus. Sekarang apakah dia nabi asli? Apakah yang diterimanya dari Tuhan asli? Ternyata dua-duanya palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Saya kira cukup, saudara. Saya harus ibadah. Jadi di sini kita harus menjelaskan konsep tentang iman. Nabi dalam Kristen ya. Oh ya, silakan. Nabi dalam Kristen. Nabi silakan. dalam Kristen itu cuma Iya. itu tidak sama dengan nabi di zaman sebelum Yesus. Oh. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Oh, Akan berarti tetapi berarti Yesus Paulus ini betul. mengangkat ke-12 muridnya. Berarti Paulus betul Ditambah nabi palsu. 70 orang lagi. Berarti betul Paulus adalah nabi Selebihnya palsu. itu adalah murid, bukan nabi ya Jumaya. Terus kenapa dia bisa jadi rasul nabi. kalau dia bukan nabi? Nabi itu adalah orang yang diurapi. Lah. Kalau Paulus adalah orang yang diajari dan dididik Roh Kudus. Aduh. Jadi pemahaman kamu tentang kenabian Kristen sama dengan pemahaman saya tentang surah Maryam 71 dan Al-Ahqaf ayat 6. Tim aja. Sekarang Di mana 100% umat Islam masuk neraka. Sabar. Muhammad pun tidak mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman. Itu sudah saya jelaskan tadi. Inilah konsep keimanan kita. Jangan memperbodoh diri. Saya sudah jelaskan tadi. Sekarang menurut saudara, apakah Yesus itu rasul atau bukan? Yesus itu adalah utusan guru Tuhan dan disebut juga nabi. Dia rasul atau bukan? Yesus? Ya. Yesus bukan rasul. Ibrani 3 nomor 1. Rasul. Sabar saudara. Pengertian rasul. Sabar. Ibrani 3 nomor sabar saudara. Pelan-pelan kita. Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus adalah rasul imam besar. Paulus juga rasul. Berarti kedudukannya sama-sama rasul. Antara Paulus dan Yesus adalah setara. Dua-duanya adalah rasul. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, pelajari lagi baik-baik. Boleh Anda membantah saya dengan mulut Anda, boleh Anda punya hak untuk berbicara, tapi tolong jaga hati, kebersihan hati Anda untuk kemudian menerima kebenaran. Di ayat yang kamu bukakan ini, ibadah boleh. Yesus Di sini ibadah dulu. tidak menunjuk spesialisasinya ya cuma ya. Iya boleh. Yesus ambil semua bagian kemuliaan. Ya, silakan. Jadi dalam konteks iman kita jelas berbeda. Ya. Pandangan kamu tentang iman saya begini dan pandangan saya tentang iman kamu tetaplah kepada Maryam 71 Al-Ahqaf ayat 6. Silakan ya. Dinda Faruk diambil alih sementara. Dinda, saya ibadah dulu ya. Semua sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada saudara Starboy telah berdiskusi dengan baik, pada teman-teman semua yang ada di sini yang menyimak di TikTok dan menyimak di YouTube. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan semuanya berdata.
Silakan Anda renungkan dan Anda fikirkan. Mengenai Anda terima atau tidak terima, saya kembalikan kepada pencipta langit dan bumi. Saya bertugas hanya untuk memberi peringatan saja. Saya tutup sementara, nanti akan saya datang lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang di bawah, ini disiarkan langsung di YouTube ya. YouTube The Real Parusiani Parpan 4, Jusfili Abbas, M Abbas, dan Baluap TV dan berapa-berapa YouTube Ustadz Sugi. Untuk saudaraku tolong di tap-tap layar kencang.